Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fian dari program studi agrobisnis perikanan Universitas Islam Lamongan semester 7. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Efisiensi Teknis Budidaya Sistem Polikultur Ikan Nila, Ikan Bandeng, dan Fanami di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Untuk latar belakangnya, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu penghasil perikanan terbesar di Kabupaten Lamongan, yang mana akan dapat diperhitungkan di Jawa Timur, bahkan Indonesia yang akan mendatang. Potensi perikanan di Desa Balun, Kecamatan Turi merupakan penyumbang sektor perikanan cukup besar pada tahun 2018. Pada dasarnya, luas Kecamatan Turi mempunyai luas lahan persewaan 4.075,30 hektar, sedangkan untuk Desa Balun luas lahannya 497,48 hektar. Komunitas ikan bandeng di Desa Balun dengan 397.463 kilogram per tahun merupakan komunitas paling tinggi ikan bandeng di Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan pada tahun 2018. Dan untuk komunitas bandeng pada tahun 2016 menghasilkan hasil 390.124 kilogram, ikan nila 215,444 kg, dan Fanami 281,166 kg pada tahun 2016. Dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sama untuk ikan bandeng, ikan nila, dan ikan Fanami. Dalam pengembangan produksi budidaya sistem polikultur, efisiensi teknisnya cukup sulit dilaksanakan. Seringkali pembudidaya dengan sistem polikultur mengalami kendala dalam mengoptimalkan budidaya, sehingga output yang didapat tidak bisa maksimal. Hal ini akan membuat faktor produksi mengalami penurunan dalam tingkat rendah dan bahkan bisa mengalami kerugian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu untuk dilakukan penelitian tentang efisiensi teknis budidaya sistem polikultur ikan nila, ikan bandeng, dan Fanami di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Untuk rumusan masalah saya, berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi produksi sistem polikultur di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, tingkat efisiensi teknis budidaya sistem polikultur di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi produksi di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi teknis budidaya sistem polikultur di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi Universitas Islam Lamongan, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu ilmu pengetahuan baru, terutama bagi mahasiswa Universitas Islam Lamongan. Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan saya, pengetahuan serta pengalaman pada selama menjalani penelitian. Dan untuk bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dasar kepada masyarakat untuk mengetahui efisiensi teknis berbudidaya sistem polikultur. Untuk polikultur sendiri yaitu budidaya dengan menggabungkan berbagai jenis ikan yang mempunyai kebiasaan makan yang berbeda pada lingkungan yang digunakan untuk budidaya. Pertumbuhan ikannya tidak dibatasi oleh limbah dari pakan dan atau biota. Biomas terbesar dari ikan yang dapat dihasilkan merupakan kombinasi spesies yang dapat memanfaatkan kebiasaan makan. Penebaran ikan melalui kebiasaan makan yang berbeda dapat dilakukan dengan memelihara ikan mas, nilem, pemakaman dalam satu kolam. Untuk klasifikasi ikan nila, yang pertama kingdomnya adalah Animalia, yang kedua filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, kelasnya Fishes, subkelas Acatopterygii, ordonya Perciformes, familia Silidae, genus Orechromis, dan spesiesnya Orechromis niloticus. Dan untuk yang ikan bandeng, kelasnya Actinopterygii, filumnya Chordata, subfilumnya Vertebrata, subkelasnya Neoperteci, ordonya Geonerisformes, subordo Canoidae, famili Canidae, subfamili Caninae, genusnya Canis, dan spesiesnya Canis. Dan untuk udang Fanami, kingdomnya Animalia, subkingdomnya Metazoa, filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Malas Crustata, subkelas Eumalocatta, subordo Eucarida, ordonya Decapoda,
Subordinatica procrastinata, Infraordonya Penaidae, superfamili Penaidioidea, familinya Penaidae, jenisnya Lithopenes dan spesiesnya Lithopenes panami. Untuk produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi tidak hanya terbatas pada pembuatannya saja, tetapi juga penyimpanan, distribusi, pengangkutan, pengejaran dan pengemasan kembali atau yang lainnya. Dari fungsi produksinya adalah hubungan di antara faktor-faktor produksi dan tingkat produksi yang diciptakan. Faktor-faktor produksi yang diciptakan terdiri dari 16 dari tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian keusahawan. Dalam cara ekonomi, menganalisis mengenai produksi selalu dimisalkan bahwa 3 faktor produksi adalah tanah, modal, keahlian keusahawan adalah tetap jumlahnya. Untuk efisiensi, strategi dalam membangun usaha belum bisa dikatakan efisien apabila modal yang dikeluarkan untuk membangun usaha tersebut cukup besar, tapi hasilnya tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Efisiensi berarti sebuah hasil telah dicapai dan mewujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan yang optimal dengan mengutamakan alat yang tepat, biaya yang lebih rendah sesuai rencana atau penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat. Yang pertama, pencapaian target biaya yang dikeluarkan masih di bawah rencana, berarti ada selisih antara target biaya dengan realisasi yang bisa kita sebut efisiensi. Yang kedua, proses yang dipilihnya lebih berfokus pada penggunaan alat dengan cara dan taktik yang diperhitungkan dengan baik agar diperoleh hasil yang maksimal. Yang ketiga, pencapaian target tunggal dari aspek waktunya lebih cepat dari target yang direncanakan untuk menghasilkan target penjualannya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu aspek biaya dan aspek waktunya. Jadi bisa diperoleh dari satu aspek saja atau beberapa aspek di atas, bisa juga secara bersamaan. Untuk kerangka pemikiran saya, berdasarkan hasil landasan teori yang telah dijelaskan secara terstruktur sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi teknis budidaya sistem polikultur ikan nila, ikan bandeng, dan panami, sambalan serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor produksi dalam budidaya sistem polikultur. Dan waktu dan penelitian 4 penelitian saya, kegiatan ini penelitian dilakukan di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, dan pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja dengan mempertimbangkan bahwa salah satu sentra dari budidaya sistem polikultur ikan bandeng, ikan nila, dan fanami di Kecamatan Turi. Penelitian ini dilakukan pada awal bulan tanggal 01 Februari 2021 sampai tanggal 31 Mei 2021. Jenis data yang saya ambil, yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diambil secara langsung di lapangan. Teknik pengambilan data primer adalah salah satu yang dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi secara langsung di lapangan. Di antaranya seperti wawancara serta partisipasi langsung mengenai aktivitas di lapangan. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah untuk mendukung hasil penelitian yang bersumber dari jurnal, literatur, artikel, dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian saya. Untuk teknik pengambilan datanya, yang pertama adalah interview atau wawancara, merupakan pertemuan antara 2 orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Interview digunakan untuk penelitian untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang dan lain-lain. Angket kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan perangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Dan yang selanjutnya adalah dokumentasi. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen tersebut oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Untuk teknik pengambilan sampel, yang pertama pengambilan sampel responden dalam
pengambilan sampel ini adalah seluruh petani yang memiliki usaha budidaya sistem polikultur ikan bandeng, ikan nila, dan udang faname, yang berjumlah akan saya sekitar 30 responden yang berada di wilayah Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Dan definisi operasional dan pengukuran variabel untuk memperjelas pengertian dan kesamaan dalam penafsiran data atau variabel yang digunakan dalam penelitian saya ini, maka dijelaskan istilah-istilah berikut. Yang pertama, petani sampel adalah petani yang memiliki usaha tani tambak sistem polikultur, baik itu lahan sendiri maupun lahan sewa. Yang kedua, produksi atau output. Y adalah total volume ikan dan udang yang diukur dalam satuan kuintal dalam satu kali periode. Luas lahan adalah jumlah keseluruhan luas area yang digunakan petani untuk usaha tani sistem polikultur diukur dalam satuan hektar. Jumlah benih dalam adalah jumlah pemakaian benih pada usaha tani tambak polikultur dalam satu kali tebar, dibedakan jenis benih yaitu benih ikan bandeng, nila, udang untuk memudahkan perhitungan yang dalam satuan real. Jumlah tenaga kerja yang dimaksud adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan pada usaha tani dalam satu kali masa tebar dalam satuan hari kerja atau HOK, di mana satu HOK sama dengan 8 jam. Penilaian terhadap upah dikonversi menjadi hari kerja setara pria. Jumlah upah adalah jumlah pemegang urea, zat dan fosfat dan juga garam pada usaha tani tambak polikultur dalam satu kali periode tanam yang diukur dalam satuan kuintal. Jumlah probiotik adalah jumlah pemegang probiotik pada usaha tani tambak polikultur dalam satu kali masa tebar dalam satuan liter. Probiotik yang digunakan dalam usaha tambak polikultur yaitu untuk meningkatkan plankton yang ada dalam tambak. Jumlah herbisida adalah jumlah pemegang herbisida pada usaha tani tambak polikultur dalam satu kali masa tebar dalam satuan liter. Herbisida yang digunakan adalah usaha tambak polikultur untuk yaitu untuk pengendalian penyakit. Metode analisis pertama yang digunakan dalam penelitian saya yaitu analisis fungsi produksi stochastic frontier atau SFPF. Stochastic Frontier Production Function. Analisis ini digunakan untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap produksi ikan sistem polikultur pada lahan tambak di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Bentuk fungsi produksi yang digunakan adalah Stochastic Frontier Code 12. Dalam fungsi produksi, faktor-faktor yang digunakan mempengaruhi output yang dihasilkan adalah faktor-faktor produksi yang digunakan. Faktor produksi yang digunakan dalam usaha tani tambak polikultur pada lahan tambak di Desa Balun yaitu jumlah benih, jumlah tenaga kerja, jumlah pupuk, jumlah pupuk urea, jumlah garam, jumlah probiotik dan herbisida. Cukup itu tadi pemaparan dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.